3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat WK, Tribuners dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Eko Priyono, manajer peliputan Warta Kota. Kita sekarang ada di pusat kebugarannya Gideon Badminton Hall ya Om. Badminton Academy. Nah ini hall merupakan punya Om Kurniahu dan anaknya Marcus Fernaldi Gideon. Nah kita akan tanya-tanya seputar perkembangan akademi di sini gimana, dan tentunya kabar yang mengagetkan pecinta bulu tangkis di Indonesia Om. Anak Om, Sinyo, pensiun ya. Tapi sebelum ke sana kita ngobrol. Om, ini perkembangan akademi ini sendiri gimana? Saya kan perkembangannya ini dalam waktu 3 tahun kita udah banyak menghasilkan juara Sirnas, dan tapi ini pemainnya sisa-sisa dari klub besar ya. Kedua kali kita udah ikut seleknas kemarin bulan Februari kita seleknas tapi gagal di semifinal mixnya. Februari gagal dari 8 besar gitu. Tapi udah kalau menurut saya sih cukup cepet lah ya, dalam waktu 3 tahun kita udah bisa juara Sirnas, terus bisa untuk seleknas gitu. Saya kira ini ya cukup lumayan lah perkembangannya, ya kan, itu aja menurut saya. Ada atlet dari negara lain Om yang memutuskan berlatih di sini? Ya sekarang ini masih sedikit ya, mungkin dari Kanada, Prancis, ada dari Australia kemarin latihan di sini, ada yang sebulan, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan gitu. Nah mungkin kita mungkin mulut ke mulut dia mungkin ya bisa datang lagi, temannya yang datang nanti yang dari Kanada, nanti orang lain lagi yang datang bulan 6 misalnya itu ya. Jadi mungkin kita dilihat dia mungkin bagus atau bagaimana, nanti dia cocok gitu, jadi bisa balik lagi gitu ya. Apa bedanya Om melatih atlet dari luar sama atlet lokal yang produk akademi? Artinya apa sih yang mereka pingin dari akademi ini? Mereka pengen ditingkatkan apanya gitu? Ya kalau di akademi kan pasti kan tujuan saya untuk ke nasional ya. Tapi kalau dari luar pun ya pasti kita latih seperti atlet-atlet kita juga. Oh, nggak ada perbedaan ya? Nggak ada perbedaan, cuma ya mungkin dia kalau ditambahin porsi sedikit atau tambahan waktu sedikit, mungkin tadi dia mungkin bisa nantinya di negaranya bisa juara. Ya kayak salah satu contoh kemarin yang dari Prancis, kebutuhan khusus yang tangannya buntung. Oh, disabilitas. Ada disabilitas buntung. Dia pemain kiri ya, yang kanannya buntung. Nah, dia itu di Eropa kemarin ya 5 besar, 16 besar. Akhirnya dia kemarin tuh juara 1 di Eropa gitu. Ya kan ya lumayan ya 1. Terus akhirnya kemarin balik lagi latihan, cuma sekalian ke Bali, dia latihan dulu di sini 2 minggu. Dia ke Bali jalan-jalan gitu. Jalan sama pacarnya lah gitu, sama pacarnya. Jadi begitu, dia merasa dia maju, dia balik lagi latihan di sini. Yang dulu biarpun saya kerja di klub tangkas, juga banyak pemain kita yang pemain dunia kayak Kini Citagu yang saya latih, Gobi Chan yang saya latih, ya Indung, nah terus saya Planet yang dari India ya, itu akhirnya kan jadi pemain dunia gitu. Nah itu aja mungkin ya, saya kira mungkin dengar atau mulut dari dia mau latihan mungkin di sini. Iya. Tapi secara teknik dasar berarti nggak dari awal Om ya, tinggal penajaman skill tertentu gitu Om.
Ya, ada yang dari luar tuh memang dari awal, maksudnya udah bisa main, tapi masih belum bagus lah ya, udah bisa main tapi belum bagus. Ya kita latih, ya mungkin bisa-bisa dia juara kayak pemain yang kemarin dari Australia gitu, yang mainnya cukup bagus. Dia harapin juara di Australia, di Melbourne aja lah, gitu. Iya. Jadi gitu, jadi harapin dia kan meningkat. Gitu meningkat lah, kita harapin dia juga nanti di negaranya juga meningkat, ada hasil supaya dia bisa balik lagi gitu. Berarti kalau gitu ada paketnya gak sih Om? Maksudnya harganya untuk 3 bulan, 2 bulan, sebulan atau beda-beda Om? Atau gimana Om? Ya sebulan ya beda, 2 bulan beda kan, admin kita yang tahu semua itu. Oke. Jadi gitu, jadi itu orang asing gitu ya kan. Latihannya berapa kali Om? 1 hari 2 kali, pagi sama sore jam 3. Seminggu full? Sampai Sabtu pagi aja seperti anak-anak yang lain. Jadi setiap hari latihan? Setiap hari gitu. Jadi tidur di sini, tidur di asrama dia kan. Off-nya cuma minggu berarti? Off-nya minggu sama Sabtu sore. Sama pemain akademi berarti ya? Nggak ada Sama, nggak ada bedanya. Makan Om? Makan di situ juga di kantin tadi ya. Itu udah include berarti ya? Iya udah include semua. Makan, tidur ada AC kan. Seperti atlet aja semua gitu. Kalau gini Om, buat apa ya pemain pemula atau orang tua yang pengen anaknya latihan di sini ini bisa kemana? Bisa hubungi siapa? Ya, ada admin kita ada. Jadi langsung datang aja ya? Admin kita ngobrol. Ya gimana? Baru belajar, namanya sekolah bulu tangkis Gideon Badminton Academy gitu. Tapi kalau udah bagus, mungkin pernah di klub mana di daerah gitu lumayan, nggak dipisahin ya, masuk di pembinaan Gideon Badminton Academy, ada 2 kan. Ada beasiswanya Om? Ada, kita beasiswa juga banyak juga. Sekarang ini kita biayanya bisa 25 atlet kita. 25 atlet Yang bisa? gratis ya. 25 atlet ya mungkin tambah 2-3 orang, 28an kurang lebih. Om punya kuota nggak sih Om? Atau terbuka sebanyak-banyak kalau Oh enggak, kita punya kuota yang kalau nggak ada sponsor ya kita kuotanya turun gratis gitu. Kita kan dibantu sama Scarlett, dibantu sama kemarin sama IndiHome. Sekarang IndiHome pindah ke Telkomsel, sampai sekarang ya belum ada keputusan masih ya. Kalau memang dia nggak adu lagi ya paksa kita kurangin yang ranking bawah gitu. Itu siap. Nah ini kita ke apa ya, sesuatu yang sedang ramai Om, soal keputusan Fernaldi gantung raket. Obrolan sebelumnya itu gimana Om? Apakah ini memang sudah dipikirkan dari tahun-tahun sebelumnya atau ini spontan? Om kaget atau gimana Om? Izinnya tuh? Iya, kemarin sih saya kira keputusan yang sebentar ya. Jadi kemarin dia masih latihan, masih apa. Oke, dia masih merasa dia masih bisa gitu. Masih bisa ngatasin lawan-lawan ini ya, tahu lah itu aja dari India, Seti, mungkin dari Taipei, ya kan dia, ya itulah. Di zamannya dia masih tetap latihan dikit-dikit di sini, ya nggak tahu bagaimana dia cerita waktu bulan yang lalu, Pak saya ada partner begini ya, mending saya mundur ya Pak. Gantung raket bilang gitu. Waduh jangan, sayang masih bagus main gini. Gimana? Nah, dia agak kecewa sih. Gimana sampai sekarang saya partner ini nggak dipublis. Mau partner ini saya udah usulin tapi nggak ditanggepin. Ya nggak apa-apa, mengungkapkan semua dari PBSI, bukan dari saya yang ngatur. Pelatihnya mungkin dari PBSI sama pengurusnya gitu. Ya saya juga bisa usul aja, tapi nggak digituin. Kapan usul juga nggak ada gunanya juga kan digituin. Oh, si dia ngomong gitu? Iya, ya digituin ya. Usul juga terus ngomong ya bukan ini bukan anu ya, tapi ya bukti kan kenyataannya nggak terrealisasi gitu ya kan. Ya apa mundur aja Pak. Loh sayang bikinin, nggak apa-apa lah dia bilang.
yang penting kita bisa makan aja. Jadi kita bisa makan, bisa hidup cukup, dia bilang gitu. Sayang nih, dia bilang masih bisa. Cuma gini-gini terus kan gimana saya juga gitu. Saya kan mungkin bisa aja mikir ke sini tadi nggak mikirin di sini gitu kan, dia fokus di mana gitu kan. Akhirnya dia 2-3 kali ngomong saya gitu, dia ngomong saya bilang jangan dulu saya, kalau kemarin pas dia ulang tahun putusin gitu, saya nggak tahu putusin bahwa dia mau mundur katanya dari BBSI dan mungkin mau gantung rakyat kalau nggak ada partner gitu ya kan. Aku tapi kayaknya sih udah kayak mau gantung rakyat katanya begitu. Kan ya udah itu aja. Terus saya mendadak, saya nggak tahu Instagram kemarin lagi nonton badminton sirkuit, lihat Instagramnya dia, waduh benar-benar mundur gitu. Tadi orang tahu, tapi banyak yang telepon saya, ya saya aja belum tahu ini gitu. Saya tahu ini beneran Om belum tahu? Belum tahu, saya tahu di Instagram aja. Dia nggak ngomong hari ini saya umumin gitu, nggak ngomong videonya juga. Ya kan, nah gitu. Ya udahlah, ya kan semua pilihannya di dia. Iya. Ya Om yang melatih ya dari umur 9 tahun, terus 13 tahun pertama kali profesional. Iya. 2013 keluar pelatnas, 2015 masuk lagi. Dari situlah mulai ya, puncaknya 2017-18 tuh prestasinya dahsyat tuh. 17, 17, 18, 19 itu masih oke. Cepat demi ya melempem. Om kebayang nggak sih, apa anak yang Om besarkan pensiun nih pada akhirnya? Belum saatnya Om mungkin. Ya, bagi saya sih, saya pakai orang tua sih, wah masih bisa mungkin 2 tahun lagi, paling kuantum 3 tahun lagi ya udahan aja gitu. Tapi kenyataannya umur segini dia minta berhenti, minta gantung rakyat ya. Semua kan dia kalau engkel-engkelan juga kita juga nggak bisa ngomong juga. Jadi semua keputusan di dia lah ya, di Markusnya sendiri gitu. Ya, kita ngomong juga banyak juga. Ya kalau dia putus gitu, dia udah diumumin gitu ya, nggak mungkin bisa ditarik lagi mungkin ya. Soal fisik Om, menurut Om akan jadi kendala nggak kalau dia lanjut? Nggak, saya kira nggak ada kendala fisik Kan 2 kali operasi Om. Udah enak, udah lompat, udah apa, udah total sembuh, udah total Bukan sembuh. isu itu ya? Bukan, udah saya kan tahu di sini latihan total sembuh, total bener-bener nggak ada seperti dulu kala lah maksudnya. Cuma umurnya aja naik gitu kan. Fisik saya kira nggak ada masalah kalau dia fisik ya. Mungkin kalau fisiknya terlalu parah kan mungkin diarem atau bagaimana, biasa lah. Mungkin kalau udah umur gitu kan sedikit yang dijaga maintenance-nya aja gitu menurut saya. Ini Sobat WK, ini pandangan objektif dari pelatih puluhan tahun ya Om ya? Bukan karena Om bapaknya Fernaldi ya? Saya banyak melatih pemain-pemain top Alexi, Nova segalanya gitu kan. Saya juga masih bisa lihat? Iyalah, saya tahu lah. Ya kan, ya, saya lihat di pelatihnya, saya lihat juga bisa betulnya. Siapa yang hebat, siapa yang nggak hebat, tapi saya udah tahu. Iya, ya kan? Iya, kelihatan. Gitu, ya kan? Nah, ini Om, ya oke lah soal kemungkinan ini pensiun, tapi menurut Om apa sih yang harusnya dilakukan PBSI? Om sebagai orang luar melihat bukan hanya berkaca kasusnya Fernaldi Om ya, ke pemain lain gitu. Ketika ada persoalan, mestinya PBSI ini bertindak sebagai apa Om? Kalau menurut saya kan mungkin pasti ini kan ada persoalan ya. Mesti PBSI ya semua itu kan sebagai orang tua atlet. Ya, bapaknya para atletnya. Kalau tidak ada atlet, tidak ada pengurus semua pasti. Ya mesti kan ada persoalan gini. Dia kok berapa minggu aja nggak latihan ya, mesti dia dipanggil, duduk bersama, bagaimana solusinya, bagaimana caranya, kenapa atau bagaimana kan begitu. Tapi habis berapa bulan itu, dari bulan apa ya, Oktober apa ya, ya nggak ada.
Belum sampai dia dicantumin juga masih namanya di Platnas gitu ya kan. Januari atau Februari itu waktu lupa. Nah itu pun sampai sekarang pun nggak ada tuh panggilan dari PBSI begini duduk bersama atau bagaimana atau saya nggak ngerti lah maksudnya gimana PBSI. Saya nggak tahu sepertinya harusnya itu pengurus PBSI itu mesti sebagai orang tua gitu, orang tua atlet semuanya gitu. Nah itu aja kalau menurut saya. Jadi kalau ada persoalan, ada problem apa, kan mesti dipanggil, duduk bersama, diselesaikan saat itu juga. Ya kalau nggak bisa, ya ngomong atau bagaimana, begitu. Baik Om. Om, kedepannya Om. Oh, nggak tahu saya udah obrolan atau belum Renaldi soal masa depannya, tapi sebagai orang tua, Om menyarankan apa atau hal-hal apa yang udah dibicarakan bareng? Karena kemarin Inyo bilang mau buka Gedeon Badminton ya, akademi di luar Pulau Jawa Om, kalau bisa pemerataan bulu tangkis di Sumatera, Papua gitu. Nah, Om gimana Om? Kalau buka Gedeon Badminton akademi di Pulau Jawa, di luar Pulau Jawa, itu nggak gampang juga. Kalau nggak ada sponsor, pasti itu berat. Udah nggak bisa lah, kalau menurut saya. Kita udah ngalamin gitu. Ngalamin di sini aja buka sendiri. Kalau dulu saya kan kerja di Tangkas, ya tidak tahu soal sponsor ya bos saya yang anu. Kalau ini kan saya ngalamin nyari sponsor juga nggak gampang juga. Ya kadang-kadang ya ditolak ya kita malu nggak malu gitu. Ya memang terus dia bilang wah buka di Pulau Jawa, di luar Pulau Jawa, ya kan memang nggak gampang. Ngomong sih mungkin dia bisa, tapi nanti kenyataannya kan belum tentu juga memangnya. Ya dia cita-cita sih tinggi, semua harus kita cita-cita harus besar, ya kan cita-cita harus optimis gitu semuanya. Ya kan saya sebagai pelatih juga di klub dulu di Tangkas saya optimis, kamu jadi Nova, kamu jadi Lexi, harus optimis gitu. Tapi kalau pelatih udah pesimis, mana bisa atletnya jadi hebat, menular itu ya. Iya, gitu aja menurut saya. Ya semua dia anak saya bimbing ya harus optimis, itu bisa nggak bisa ya dijalanin dulu gitu. Jangan bilang waduh berat bisa. Jangan gitu. Memang dia kan ngomong gitu, cita-cita dia besar itu boleh-boleh aja, tapi memang nggak gampang gitu aja. Kalau karakter sebagai pelatih Om lihat ada ke arah sana kan? Kalau saya pelatih, saya belum lihat itu. Ya kan Masih lihat dia sebagai pemain Om ya? Iya, kalau saya kasih tahu sebagai pelatih itu nggak sekedar saya bekas pemain. Saya kan mengalami sendiri bekas pemain. Tapi waktu pertama kali saya ngelatih tahun 85, wah kayak orang bodoh saya. Dia terus terang, waktu 85 masih di Platnas sih. 86 keluar dari Platnas, saya ngelatih benar-benar, waduh, ini kayak nggak bisa. Saya sekolah kepelatihan. Nah, di situ sebulan digulung, dikasih pandangan kepelatihan dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, sebulan itu terus begitu, ya kan? Nah, di situ saya baru pikirannya bisa jadi begini ya, jadi begini, jadi berkembang kita. Terus saya juga nggak cukup dengan sekedar sekolah pelatihan di Pengkot atau di mana, saya tingkatin di Pemprov DKI atau di mana. Ikut lagi saya, ada sertifikasinya, ada surat sertifikatnya. Ikut lagi tahun 89 itu. Saya ingin bisa lagi, ingin bisa untuk jadi pelatih yang lumayan bagus lah ibarat kasarnya gitu. Wah, saya bisa baru belajar lagi waktu itu 3 minggu nggak salah. Nah, terus ada pelatih nasional. Saya ikut lagi di Ladogi di Angkatan Laut. Sebulan lagi nggak salah itu. Dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam juga. Yang ngajar kan banyak profesor semua. Jadi saya pandangannya wah ini lebih luas lagi. Bikin program, cara ngatur program, jangka pendek, jangka menengah. Kan lebih banyak gitu.
Jadi banyak, jadi saya ngerti punya sertifikasinya udah nasional gitu. Terus kebetulan saya dikirim ke Melbourne, kejuaraan junior dunia sebagai pelatih. Ikut dampingin dong ya? Ya, dampingin kebetulan. Terus di situ pun ada kucing klinik dunia pelatih. Nah, saya ikut lagi. Ya saya ditunjuk sama BBSC waktu itu tim manajernya Leo Wira, jadi bapaknya Abi Bere. Kamu sama Aji dari Jawa Timur yang ikut kucing klinik di BWF di hotel ini gitu. Saya pergi berdua sama Aji, udah belajar lagi. Ada profesor dari Belanda, ada yang dari Jerman. Kita belajar biarpun Inggrisnya nggak bisa, tapi kita dengerin kan ngerti gitu. Olahraga lah ya. Gambar-gambarnya kan ngerti gitu. Belajar lagi gitu. Jadi ya semua saya nggak sekedar cukup mantan pemain gitu. Oh ya, gitu. Ya. Jadi saya belajar lagi. Nah sekarang ilmu tambah banyak. Ada sport science, ada apa? Itu mesti harus belajar lagi. Ada psikologi kan mesti. Saya psikologi belajar sampai sekarang belajar. Sampai sekarang sama anak sendiri, anak saya kan psikologi juga, ya kan? Ya, dia psikologi anak, tapi untuk dewasa dia tahu udah S2 mau S3 kan, yang cewek itu ya kan, ya lagi. Saya belajar lagi itu, jadi saya kepingin tahu, saya tanya gimana. Oh, karena pendekatan ke atlet beda-beda om. Beda-beda. Sifatnya sama dia juga beda. Loh, ini nggak gampang juga. Anak ini bisa dimaki-maki baru sadar. Anak ini nggak bisa, senggol dikit marah, udah kayak ada sakit hati, gitu kan. Lain-lain, makanya mengatasi gini mesti belajar psikologi. Nah, kayak gitu. Ya kan? Nah, sport science bagaimana cara latihannya? Kan banyak. Sekarang ada dari karet, dari apa kan? Banyak. Jangan nggak selalu besi terus kan begitu. Nah, ini belajar juga sedikit-sedikit. Saya belajar sama sport science di UNC ada S2, S3 saya belajar juga sama dia. Ya tanya. Ya lumayan dapat ilmu dikit-dikit. Terus kebetulan kan kemarin gini ada dari UNJ Ricky Pehong pernah ngelatih di Platnas, saya taruh sini setahun. Saya juga ambil belajar juga gitu. Wah, semua saya kayaknya itu ngelatih itu bukan karena saya mantan pemain aja, saya juga belajar lagi. Itu pasti ada kekurangannya pasti. Itu. Jalannya panjang om ya buat dia. Wah, jadi nggak gampang juga. Memang hidup saya terus terang ngomong 75% itu di kepelatihan udah hidup saya ya, cari makannya di kepelatihan, di dasarnya begitu kan. Terus terang ngomong ya, sampai sekarang pun juga begini. Nah sebagai pelatih om terakhir om, ada bisa dibilang 2 event besar ya di hadapan PBSI bulu tangkis, All England dan Olimpiade om. Dari kacamata om sebagai pelatih, Indonesia ini akan bagaimana? Ya semua harapan pasti yang terbaik ya. Harapan saya sih juara ya. Olimpiade ada emasnya, harapan saya. Tapi ya moga-moga ini terbukti gitu ya. Kita harapin ya terbukti. Ya semua orang nggak ada yang nggak mungkin, bisa aja terjadi, ya kan? Tapi ya semua kerja keras. Harus kerja keras, harus benar-benar sungguh-sungguh nanganinya, harus fokus di situ nanganinya, nggak boleh mikir yang lain, nggak boleh mikir yang itu, terutama pelatih terutama gitu. Jadi benar-benar kalau anak ini masuk poin di Olimpiade, benar-benar anak ini fokusin dulu tujuannya untuk ke Olimpiade. Bagaimana mesti runding sama sport science, sama psikologi, sama kesehatan, sama dokter atau gimana. Ya mesti kompromi. Jadi fokus untuk anak ini bagaimana. Saya kira semuanya itu tidak kemungkinan bisa terjadi, bisa emas kita. Ya kan ya semuanya ini ya memang tergantung yang di atas. Semua tergantung yang di atas. Kalau ya kita hidupin, latih semuanya kita hidupin, takut sama Tuhan.
hidupnya bener, hidupnya baik, pasti berkah ada. Pasti ada. Insya Allah. Iya, pasti tidak kemungkinan. Mari kita doakan ya Om ya. Ya. Mudah-mudahan ada perbaikan nih yang diperlihatkan para atlet dan perbedaan cara mengurus dari PBPBSI gitu. Karena biar bagaimanapun yang kelihatan prestasi yang mau dinamikanya seperti apa, kalau ada prestasi Betul. akan memaklumi lah kira-kira. Pada umumnya sih orang melihat ujungnya doang. Iya, Om. Pasti. Orang ujungnya semua pemirsa bulu tangkis, hobi bulu tangkis, lihat tuh ujungnya. Wih juara, wah hebat. Iya, mau berjalan bagaimana ya? Bagaimana lu jalannya miring dikit atau bagaimana nggak ngerti, pokoknya yang penting juara aja gitu. Oke. Kan pada umumnya kalau juara pasti jalannya benar gitu. Biasanya Ya, Om. iya, nggak mungkin jalan miring terus juara, jarang terjadi. Iya. Gitu, Baik. itu aja. Oke Om, terima kasih banyak Om Oke. waktunya. Sobat WK, Sama. Tribuners, sampai jumpa lagi pada program selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi